Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik dan salam di kota Mekah. Mudah-mudahan ntar pulang pada bisa berangkat. Berangkat kemana? Mekah. Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Iya bayar kalau punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para guru, para tokoh, para asatid yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu. Nih WA-nya mengusuk ke hapus. Iya ini. Mohon izin, mohon maaf ini. Yang terhormat guru besar kita Kiai Haji Abdurrahman. Ya, sarjana sosial, kita doain beliau selalu sehat panjang umur. Duitnya banyak berkah. Kalau punya guru duitnya banyak berkah, kan murid pada kenyang ya. Iya. Ya, kita doain beliau biar sehat walafiat, ilmunya manfaat buat kita semua. Yang terhormat Ketua DKM Mushola As-Siddiqiyah, yang terhormat Ustadz Bang Haji Usuk. Amin. Yang lain Bang Anang, Bang Agung dan Muhammad Nuh. Dan para guru, mohon izin, mohon maaf ada abang saya Ustadz Imran Rosadi, dan seluruhnya para jamaah, bapak, ibu, hadirin, hadirat jamaah Mushola As-Siddiqiyah rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la Alhamdulillah itu bentuk pujian, salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah
tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin, harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke pasar Ranji beli baju biar satu kodi, siapa orang yang kagak hadir ngaji, besok matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang yang tidak sembahyang, besok digedik di dalam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha insyaallah ta'ala minal aminin li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami' arwah hadirun, jami' arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, khususan jamaah musallah as-siddiqiyah, annallaha yatabassahum birrahmah wal maghfirah. Seulillah lahum al-fatihah. Ini udah jam berapa ini? 5:30 jam 6 kurang 20 menit lagi. Ini habis jam berapa kita? Saya baru nyampe, dibikinin apa? Jahe ya, Abu Zubia. Iya, ajan guru. Langsung masuk kemari, belum diminum, baru minum dikit doang. Ini habis jam berapa kita di sini? Jam 8. Kagak pada mau pulang kali ya? Sampai jam berapa ini? Jam 6? Hah? Jam 6 dah ya? Belum pada nyarap ya? Ya sama, saya juga punya perut ini. Hah? Perut 3. Jangan ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita Allah masih berikan sehat walafiat. Allah masih menitipkan ruhnya di dalam badan kita. Kalau badan kita, ruhnya udah keluar dari badan kita, begitu ya. Sekarang kan kita masih napas ini, masih minum, masih makan, masih doyan sama duit. Doyan apa kagak sama duit?
kedoyan. Kira-kira kalau kita dapat khobar, dapat kabar nih dari malaikat Ijroil, ntar lu jam 8 gua ke rumah lu. Doyan apa kagak sama duit? Kagak. Lu udah mikir udah gua tobat nih, ntar jam 8 gua mau mati, kan gitu ya? Kenapa? Karena kita tahu ntar jam 8 kita mau mati. Kenapa kematian disembunyikan, dirahasiakan sama Allah? Biar kita tetap sergap rajin ibadah. Benar? Ini rahasia. Seandainya kita tahu ntar jam 8 mau mati, ada yang nyari duit? Kagak. Kayak semalam saya habis nuju hari itu ya, Bang siapa? Mansur. Bang Mansur ya. Bang Mansur itu lagi bangun rumah di Sukatani, Cikarang. Rumah yang di Jati Bening di Bekasi mau dijual. Niatnya karena bininya orang Cikarang, dia mau pindah ke sono. Lagi ngelongok rumahnya ceritanya. Nyampe di sono, lah pulang. Lah beneran pulang. Lah kagak balik lagi. Semalam baru menuju hari. Saya suruh ngomong. Lah itu kita juga nggak tahu Pak nih, ntar pulang dari sini masih hidup apa mati kira-kira? Kan gitu pertanyaannya ya. Sebenarnya mah kalau dalam kajian toriko, kajian hakikat, kajian marifat, tasawuf, kematian itu mah perjumpaan kita sama Allah. Ngapain kita takut mati? Yang kita takutin pas lu mati, ayo selamat apa kagak, itu yang kita takutin ya guru ya. Nah iya, kira-kira di sono kita ketangkep apa kagak Pak? Kalau kayak kita ibu nih pergi umroh, bapak pergi umroh ke bandara, kemarin pergi haji tuh jamaah haji, ini koper nih, bapak bawa koper, ada selinting ganja, kira-kira ketangkep kagak di bandara? Ketangkep, itu apa anuan tuh akan bunyi titit kan gitu. Dicek dah koperan, lah ada barang buktinya nih. Lah ketangkep kita Pak. Kan begitu. Lah besok ketika kita meninggal dunia, kira-kira dosa kita masih ada enggak? Masih nempel kagak? Ketika masih nempel, masih ada, lah ini kudu mampir dulu, Ji. Lah iya. Ngapa lah masih ada. Lah makanya nih alhamdulillah musola Asidikiyah nih dengan wiridan kita astagfirullah, kita ucapin la ilaha illallah. Dalam kitab Ummul Barahim itu di saranya di pinggirnya, ketika orang ucapin la ilaha illallah itu dosanya diampunin. Lah iya kita harus yakinin itu Pak. Lah iya jangan ketakutan. Kadang-kadang kalau kita kagak kenal sama Tuhan ya begitu, jadi puyeng mulu. Makanya orang yang japlok aja, monyong aja itu Tuhannya siapa sih dia itu? Ya, iya ngapa marah mulu? Lah iya makanya, nah apanya? Apa aja? Iya makanya dalam riwayat tuh pernah. Waktu mau masuk Ramadan itu Siti Aisyah nanya sama Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Itu nanya, ya Rasul, gimana caranya Allah kagak marah sama saya? Siti Aisyah ya, nanya sama suaminya Nabi Muhammad, ya Rasul, gimana caranya Allah kagak marah sama saya? Kemudian Nabi menjawab, la taqdub, jangan suka marah-marah. Kadang-kadang nih di kampung ini, kampung apa ini? Rengas ya. Kadang-kadang yang suka marah bapak-bapak ya Bu ya. Iya suka ngomel bapak-bapaknya di sini ya. Ibu-ibu mah suka ngomel ibu-ibu. Ibu-ibu mah daya-daya di sini. Bapak-bapaknya suka ngomel. Terbalik ya. Lah iya, Siti Aisyah minta nasihat tuh dari Nabi Muhammad. Gimana caranya biar Allah kagak marah sama kita Bu? Kata Nabi, jangan suka marah. Kadang nih pagi-pagi sama Pak, saya juga punya bini di rumah. Kata bini saya, Bang,
mau belanja ke tukang sayur pagi-pagi pengen masak, kita kasih 100.000, apa jawaban istri kita? Sama, buah nih sama, mau di Bekasi, mau di Rengas, Tangerang lah sama, emang modelnya begitu dia. Bener gak? Lah sama, jawabannya apa? Yang kurang. Tapi Pak ingat, dalam sholat imamnya siapa? Laki-laki, jangan kalah perempuan. Ini laki takut sama bini. Habis bini ngata begitu kita diem aja, habis bagaimana? Roman udah nyerah aja, lawan. Lah imam, masa imam takut sama makmum? Betul nggak? Bener nggak? Ngapa saya kajian jadi kemarin? Itu bagaimana? Ya. Jadi begini, apa? Saya bilangin, nih 100.000, jawabannya apa? Kurang bang. Cabai sekarang segini, wah jengkol aja sekarang segini, wah tomat belum ini, belum kurang. Kita jawab Pak, jangan takut, jangan kalah perempuan, kita imam, jawab. Apa jawabannya? Cukup neng. Balas begitu bilang cukup. Kata bini kita dijawab lagi, emang perempuan. Makanya kalau berantem sama perempuan maka kelar-kelar kita udah kalau udah gua kalah dah daripada rame aja kan gitu ya. Lah iya, kita jawab lagi, cukup neng. Siapa yang nyukupin? Ya Allah, saya mah manusia. Kita nggak bakal bisa nyukupin orang. Nabi Sulaiman aja yang ketahuan Nabi paling kaya. Itu ketika itu Nabi Sulaiman, hari ini ya Allah saya akan ngasih makan seluruh makhluk kamu, akan saya kasih rezeki. Hari ini rezekinya ditanggung sama Nabi Sulaiman. Kemudian ketika dipersiapin tuh makanan semua udah banyak, kemudian ya Allah udah siap, panggil makhlukmu yang pertama. Muncul dari laut ikan nun. Ketika keluar ikan nun, itu persiapan Nabi Sulaiman habis semua buat ikan nun. Itu ikan masih teriak kurang. Dan Nabi Sulaiman bingung. Apa kata Nabi Sulaiman? Disitulah Nabi Sulaiman sujud, ya Allah, saya miskin, saya nggak mampu, saya nggak kuat ngasih rezeki buat seluruh makhluk kamu. Hanya Engkau yang maha kaya. Itu Bu. Suami ibu mah manusia, ibu genjat kayak gimana memang kuplai mah buntet. Lah yang rezekinya segitu. Lah iya, ibu mau empes juga ada, udah ngalor hidup, udah kesono, udah kemarin. Lah emang dapatnya segitu ya segitu. Makanya ibu mah doa, minta sama Allah, Tuhannya Allah Bu. Laki ibu manusia, sama bapak pengen punya istri solehah, lah minta sama Allah. Bapak ceramahin, kadang-kadang nih orang zaman sekarang nih berantem sama lakinya, wah nyari ceramah ustadz siapa dibikin status, bininya bikin status lagi ustadz apa, laki bini jadi bikin status mainan alkohol. Kita kayak yang tahu ini laki bini berdua, yang satu majang Allah, yang satu majang ini, dia lagi berantem berdua, betul nggak? Ini era kita nih, lah itu bener, lah kagak. Lakinya ngaku benar, bininya ngaku benar. Lah itu di rumah ketemu? Kagak, nggak ketemu. Makanya kan Nabi bilang, baiti jannati, rumahku surgaku. Dari rumah dulu Bu. Kenapa Nabi bilang begitu? Kalau dibalik hadis ini, apa artinya nih? Banyak rumah-rumah dalamnya neraka. Panas dalam rumah, kagak betah. Lakinya kemana, pergi mancing, kagak pulang-pulang. Anaknya kemana, emaknya ke tukang sayur, kagak pulang-pulang. Belanja ke sono, ngikut senang, ngikut ini. Gitu ya. Lah itu rumah kosong, pada kemana? Emak bapak lu tahu, anaknya kemana, bapaknya kemana. Itu rumah jadi surga apa? Jadi neraka. Lah jadi neraka lah, kagak ada isinya. Kalau emang rumah itu jadi surga, artinya apa? Suaminya betah, sholat nih ke musola, alhamdulillah. Pulang ke rumah ketemu bini, pada salaman, pada minta maaf, alhamdulillah. Kan enak
itu kita juga nontonnya sinetron. Gimana sih kalau sinetron Indonesia tuh? Kita lagi bini kan kalau akur ya enak ya. Atau ada yang setan tuh tetangganya. Akan aku godain dia. Nah, itu setan. Jadi Bu, kadang-kadang emang setan begitu. Setan itu kagak demen orang akur, kagak demen orang seneng, kagak demen orang bahagia. Pengennya orang susah aja. Dia doang yang seneng dewek-dewek. Iya, yang lain kagak boleh kaya, dia doang kaya dewek-dewek. Yang lain kalau bisa mah kismin pada modal lu pada mati. Gua doang yang kaya dewek-dewek. Lah emang begitu. Itu orang bukan orang Bu, dalamnya setan itu. Lah emang bener nggak? Lah Pak, makanya kita ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Nih kita nih syariat nih badan. Makanya sholat kalau ada apa di Jawa itu kan ada kejawen. Dia kalau waktu sholat azan eling doang, ingat sama Tuhan, ingat sama Allah. Eling, lah bari nongkrong, bari merokok. Saya pernah ketemu guru. Lah eling begitu nunduk aja. Katanya udah sholat udah eling. Lah syariat mana sujudnya, rukunya mana? Kudu ada gerakannya. Nah, iya sama kayak ibu, Neng, I love you, ibu, aku sayang kamu. Mana bang buktinya? Lah, kok kagak pernah dibeliin emas? Nah, bini kita aja minta bukti kan ya? Lah iya, cinta lu mana bang? Mulut doang, lu ngomong doang, apa gini hari? Kagak pernah disenengin, gua disakitin mulu. Segini banyak orang nyakitin semua. Mandra, gitu ya. Sombong amat. Mandra begitu. Lah iya kadang-kadang istri kita aja perlu minta bukti Pak. Itu perempuan. Kenapa? Ini juga pelajaran buat kita. Karena kita punya iman, yakin sama Allah, Tuhan kita yang maha besar Allah, yang maha kaya Allah. Wallahu ghaniyun hamid, wallahu khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Lah kita yakinin itu, tanemin dalam hati. Kalau kagak mah, lah udah oleng mulu, istighfar, kagak punya duit, lu tumben lu ngendor di musola. Oh, utang gua lagi banyak. Utangnya lagi banyak mau musuh, dia lagi ngendor. Nah ini kadang-kadang nih yang datang kemari guru, jujur aja sih juga ngerasain di rumah ngajar. Kadang-kadang yang datang guru yang kuntet mulu, giliran duitnya banyak mau pergi, kayak ke puncak kebalik, mana tahu. Giliran pulang aja udah kuplek. Nah iya kemarin gue denger lu kemarin gak bisa beli, ya udah habis guru, udah habis. Lah giliran kuntet baru nongol, giliran banyak pergi. Lah ini Bu, Quran yang ngajarin wa amma binikmati rabbika fahadis. Kalau lu dapat nikmat, lu dapat duit, lu dapat rezeki, kasih tahu orang nih. Ibu punya musola, ibu punya jamaah, beliin orang rokok sebungkus, guru nih kasih hadiah. Ingat kalau guru jangan sedekah. Nih umat Islam harus paham bahasa Quran. Kadang-kadang nih guru, saya pernah itu. Lah iya, nih guru sedekahnya. Lah, cuma gua anak yatim. Nah, iya sih, saya anak yatim. Umum kan, lah habis ceramah dikata sedekah, nggak salah. Ya ingat, kita ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada hadiah. Kalau mengguru bukan hadiah, bukan sedekah, bukan infak, itu hadiah nyebutnya. Itu kalau dalam kitab I'anat Thalibin Abu Bakar Sato itu 1000 kali lipat. Kalau infak 700 kali lipat. Fikul sumbulatim atau habbah. Kalau sedekah itu cuma 10 kali lipat. Makanya kalau ibu nih ngisi kotak amal itu niatin infak 700 kali lipat. Balasannya Al-Quran yang janji, bukan saya. Iya itu yakinin Quran Pak, firman Allah. Jangan ketipu juga sama Ustad. Lah iya ayo cincin Bu, kalung semua kumpulin. Iya kumpulin. Giliran dia kita lihat di TikTok, di Facebook, wah di YouTube. Dari mana uangnya? Dari mana? Itu kan pay trend ya. Iya.
Lah bagaimana dia ngajakin orang, dia sendiri nanyain duitnya dari mana? Lah sama bini kita itu dari mana bang? Lah iya lo bagaimana? Lo ngajarin orang doang dong, lo kagak yakin. Lah buktiin dong. Lah iya makanya, Bu, kalau ibu infak niatin 700 kali lipat, kalau sama guru 1000 kali lipat tuh. Makanya sama guru bareng baik. Jangan guru romana wahrawili ke sono, ya ilah. Nih guru Kiai Abdurrahman nih, Haji Abdurrahman, ya kalau punya murid 10, satu murid tiap bulan hadiah 1 juta, ada 10, kira-kira berapa? Lah gaji PNS kalah. Guru Abdurrahman kagak ngayap, saya jamin kagak ngayap. Lah iya, kadang ibu punya guru begitu pelit. Lah iya gurunya ayah yang sono. Kadang-kadang maghrib masih ayab-ayaban. Lah iya lo orang murid pada kaki ida. Lah itu makanya kita kudu sayang sama guru. Nih musola kalau kagak ada imamnya, nggak ada gurunya, ayo siapa yang jadi guru? Mumpung guru ibu masih ada, masih hidup, masih nafas, masih sehat, lah kasih hadiah, beliin martabak masih doyan. Jangan udah sakit bawain martabak kayak emang lagi orang lagi diinfus. Ujung-ujungnya yang nungguin yang makan. Ya, dibawain jeruk lah orang sakit mulut tak antak, boro-boro makan jeruk kagak enak. Kan begitu. Lah iya makanya kita kudu sadar nih, kudu sayang. Nah itu Bu, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahman. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di bumi, maka para makhluk Allah yang di langit sayang sama kita. Kita kadang-kadang nih, orang kita di zaman sekarang pengen FYP di TikTok, pengen FYP di Facebook, di YouTube, di langit nama kita kagak ada. Gimana caranya nama kita ada di langit? Lah itu sayang sama orang di bumi, jangan gedeg mulu sama orang, galak buat sama orang. Lah iya, tapi kalau sama yang songong mah kudu galak Pak, betul nggak? Lah iya, badan udah ngajarin nih Bu. Lah iya Pak, ada waktunya ngampleh, ada waktunya nunjuk kan gitu ya. Lah iya kalau nunjuk mulu capek guru. Gitu. Enggak nyambung kan gitu sih Bang. Apa ya jawabannya? Lah iya kalau nunjuk mulu mah lah capek. Lah iya, tapi keseringannya yang ngampleh gitu ya. Kata orang ngampleh, tapi ada waktunya kudu nunjuk. Lah sama kayak bini lah, ada waktunya kita kudu tegas. Sama tetangga juga yang baik lah kudu tegas. Yang baik mah kudu ngampleh. Sama yang pelit lah kudu tegas. Pelit betul duit banyak, omelin bang musuh. Lah iya duit doang lu, ntar lu mati jadi mau ke musola. Lemparin 10 kali. Lah iya lagi hidup atau pernah kemari. Ya iya giliran meninggal mau digotong mau izin kemari, kita kagak bolehin. Lah kawan guru. Lah ini makanya ayo kita sayang ya Bu, buktiin. Kalau peduli sama musola, lah ada kotak lah isi, ada guru dikasih hadiah. Kemudian ada kegiatan di sini, ada sedekah yatim, ada sedekah Jumat, ada yang lain-lain lah ibu isi. Tuh pernah nih, saya kejadian sama guru saya tuh, pernah ada orang, ini kisah nyata ya, bukan dongeng dan bukan hikayat, nyata, orang masih hidup, ada di kampung saya. Ya ada orang yang masih hidup. Itu awalnya Bang Usuk dia datang itu di Guru Abdurrahman, di Bopong, udah kagak bisa jalan. Itu naik motor di Bopong bertiga. Kemudian ya udah dah, wasilah guru minta doa, udah izin Allah minum air, akhirnya besok datang berdua pakai tungket udah pakai gredegan, yang gredegan dari stainless itu tuh, gredek kayak robot ya.
Iya, nah besok anak datang lagi udah pakai tungkat. Nah, itu udah bisa naik motor dewek, besok ada guru. Nah nyampe depan guru tuh ada saya ngobrol, tiba-tiba ngomong, itu orang kata dia begini, nih saya sakit begini, ngapa ya kagak sembuh-sembuh. Kemudian tuh izin, guru saya ngomong, kata beliau begini, boleh nggak saya buka? Saya izin nih, saya buka nih. Kenapa? Ente kebanyakan nelen, tahu kan? Kebanyakan nelen, iya. Kebanyakan ngentitnya dia nih, korupsinya kebanyakan, dia telan dewek. Ya makanya wajar kakinya jadi pencot dua-duanya. Lah iya, akhirnya itu alhamdulillah udah pakai tungkat, dia bisa naik motor. Kemudian dia ngomong, ini ngapa saya masih begini, masih ngeluh aja. Emang orang kalau udah nelen barang haram emang begitu tuh. Emang matanya demennya yang maksiat, mulutnya ngomongnya jorok, kupingnya yang didengar lah itu emang yang dengarnya yang gosip, agak demen nasihat, pengajian, udah budek aja udah. Kalau bahasa Quran udah sumum, bukmun, umyun, kupingnya budak, matanya buta, mulutnya bisu udah. Lah iya emang orang kekenyangan itu bu, kekenyangan barang haram. Nah kemudian nih orang dibilangin sama guru saya, boleh nggak saya buka? Ente tuh kebanyakan. Namanya kebanyakan, sekarang dia kondisinya kuntet, kagak megang duitnya udah habis. Apa jawabannya? Sekarang begini, ente pulang, lu mandi, tobat sono, sholat tobat 2 rakaat. Terus buat nyuci yang lu kebanyakan itu apa? No ada masjid, ada musola, taruh di situ. Ada duit berapa di kantong? 10.000, 20.000 taruh. Kalau emang kagak ketemu, nemu anak yatim, kasih tuh beli nasi padang, kasih makan tuh anak yatim. Niatin buat nyuci dosa lu. Tapi ingat ya ikhlas. Kadang-kadang kan gitu, dia korupsi sampai 400 juta. Kemudian sekarang udah ambles, rumahnya habis, bininya pergi, lah ya kejual, dia linglung, kan begitu ya. Suruh ganti 400 juta, lah dia duit dari mana? Lah emang maling boleh duit korupsi, ntar ujung-ujung dia korupsi lagi. Ya udah seadanya, dia sekarang punya duit berapa yang halal, lah udah itu. Islam tuh nggak ribet, kadang-kadang kita yang bikin ribet. Islam tuh ya agama tuh yusrun, adinu yusrun, agama tuh mudah, cuman jangan dimudah-mudahin. Saya ngomong apa jadi lari kemana sini? Di jam 6 tuh udah habis udah. Di kajiannya jadi kacau kemana-mana dulu nih, mohon izin nih. Ini jadi saya pagi-pagi sih jadi ngopi, jadi jauh kemarin nih ke Tangerang ini. Nah iya kita di Bekasi nih, kampung saya tinggal nih. Ya kadang-kadang begitu, kita di mana-mana ya kita benerin rumah orang kayak tukang tuh. Kadang-kadang benerin rumah orang, rumahnya dewek pada bocor, rumahnya dewek miring, rumahnya dewek kadang-kadang ngontrak. Nah, rumah orang dia bangun bagus, kan gitu ya. Ada sama kita, kadang-kadang kita ceramah ke sono, kampung orang kita lo giliran kampung kita dewek, wah, kampung kita isinya setan semua. Nah, bilang makanya saya sebenarnya di sini saya senang nih. Lah iya tadi sama guru nih Ki Abdurrahman, wirid, zikir, astagfirullah, baca la ilallah, kompak gitu. Kadang-kadang kita juga di wilayah gitu, kita pengen satu wilayah yang ada masih kesebut nama Allah, ini pakunya Pak, pakunya ini. Iya, makanya kalau kita bicara politik Indonesia, kita mudah emang ditipu mulu, kita mah 5 tahun kita ditipu, kadang-kadang dibagi duit cepet, nih ibu-ibu dicoblos lagi, nah dibohongin lagi 5 tahun lah. Namanya emang orang modal bagi duit cepet, lah dia masuk duduk di sana, namanya orang duduk kan udah kursinya empuk ya. Kalau kursinya empuk udah enak, guru ada makanan, ada duit, ada minuman, kan betah dia ya.
Lah kagak mau bangun udah. Kan begitu. Makanya kita ketipu lagi 5 tahun udah. Kita emang harus sadar nih. Kadang-kadang kalau bicara negara mah udah. Iya kita ribut uang korupsi 2,3 triliun kemana? Kita ribut gua. Ya ilah, emang kita dapat duitnya. Balik ke rakyat. Ya ilah, ntar duitnya dikorupsi lagi. Udah. Justru nih wilayah musola Asidikiyah ketika ibu kumpul doa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Allah yang maha rahman, maha pengasih, maha penyayang, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka para makhluk Allah yang di langit akan sayang sama kita. Makanya dalam hadis lain, as-sahiyu qaribu minallah. Orang yang baik itu, yang dermawan, yang suka bagi, yang suka ngasih semampu dia. Ingat, ada orang punya duit 100 juta sama orang punya duit 100.000. Kadang-kadang kita tertipu. Yang punya duit 100.000 dia infak 50.000, kita anggap kecil. Orang yang punya duit 100 juta infak 30 juta, kecil apa gede? Gedean mana? Yang 50.000 apa yang 30 juta? Lah dia kan di kantong ada 100 juta. Lah ini dia di kantong cuma cepet. Lah separohnya. Makanya logika kita jangan kebalik. Dia mampunya cuma 100.000, duitnya di kantong. Dia amal 50.000, gede apa kecil? Lah gede. Kadang kita tertipu sama yang 30 juta, lah duit dia miliaran, timbang 30 juta mah kuntet. Kan gitu. Lah iya, cuman jujur aja Pak, orang kita kadang-kadang yang begitu tuh. Lah iya kita anggap, wah orang kaya ya, gede banget itu ya begitu. Wah, tolong ya nanti guru disebut nama saya. Wah. Iya itu. Giliran 5.000 aja pakai amplop, hamba Allah 5.000. Ini kita kadang-kadang salah. Jangan pakai nulis hamba Allah Bu. Kadang hamba Allah 10.000, hamba Allah 20.000. Giliran 30 juta ditulis namanya. Lah iya coba nih kayak Bang Usul ketua DKM Musola Asidikiyah, toto dapat amplop 30 juta, tulisannya hamba Allah. Benar hamba Allah 30 juta. Begitu ya? Lah iya ini mah hamba Allah kita buka iya. Dibang 20.000. Lah iya ayo Bu, kita sadar. Iya jangan sampai ketipu, kita ngaku hamba Allah, masa hamba Allah segitu? Lah iya makanya tuh kan mati. Cek mati musuh. Lah iya ayo kalau memang hamba Allah Bu sadar harta itu duit titipan. Kadang ibu nih ngumpulin duit, ngumpulin emas di lemari, ngumpulin apa ibu diet dah. Iya makan ditakar dihemat, wah ilah. Ibu tahan-tahan tuh emas, kemudian duit di lemari. Toto ibu mati. Wah kata suami ibu, wah ini gua emasnya banyak ini, duitnya banyak ini. Alhamdulillah, buat modal lagi nih. Ayo, yang ngumpulin ibu, yang apa ngitung ibu, yang nikmatin. Hati-hati Pak, itu juga sama. Nah iya, Bapak juga sama. Ngumpulin duit inilah nikmatin. Kita doa minta rezeki sama Allah. Udah Allah kasih rezeki, lah nikmatin. Kadang-kadang kita ya begitu. Ibu nih punya duit 100.000, ya di kantong udah ada duitnya. Jalan ke sono no, ada tukang bakso. Hati ini udah ngomong nih. Gue pengen makan bakso, ini enak juga itu bakso Romana. Nah iya, pakai akal lah ngomong. Besok bocah sekolah bagaimana ya? Belum banyak. Lu bapaknya emang lagi di rumah, orang belum gaji. Jadi makan bakso.
Giliran pulang ke rumah mana belum masak nasi. Lah iya, gua tuh tukang sayur udah kesorean. Ya, ilah perut lapar, ujung-ujung beli Indomie sama telur. Ya, bisul Anda. Kan begitu. Lah yang nyeksa diri kita siapa? Lah kita dewek. Makanya Bu, rezeki hari ini Ibu nikmatin, besok mah beda. Kadang-kadang kita ketakutan. Padahal Quran udah ngomong wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Kita udah diuji sama Allah dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan binatang ternak, kekurangan anak. Itu udah diuji, Quran udah nas tuh. Allah ngingetin kita diuji, kita takut dulu. Besok makan apa? Besok bagaimana? Besok bagaimana? Bagaimana besok? Emang besok ibu masih hidup? Ayo, betul nggak? Kalau kita ketakutan besok, emang ibu besok masih hidup? Ayo, siapa yang berani jamin nih? Kayak saya Nahrawi, emang saya besok masih hidup? Ayo, siapa yang berani jamin besok masih hidup? Nggak ada yang bisa jamin. Kita kadang-kadang lupa. Padahal ya besok bisa aja kita juga mati, kan gitu. Siapa yang jamin kita besok masih hidup? Ada nggak jaminannya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kita nggak tahu. Makanya kontrak kita sama Allah berapa tahun di dunia. Iya ada yang kalau ngikutin Nabi Muhammad ya 63. Makanya kalau yang udah 62 12 bulan tuh 11 bulan tinggal sebulan lagi deh itu. Kalau ngikutin Nabi 63 udah makan yang enak-enak nggak pakai makan Pak. Sebulan lagi. Nah iya makanya iya Bu, ayo kita sadar usia kita udah berapa tahun lagi. Emang selamanya kita di dunia? Enggak, ini bukan rumah kita. Rumah kita ya besok di sono. Engkong kita, uak kita, Nabi Adam, Siti Hawa ya dari sorga. Baliknya kemana? Ya ke sorga. Sebelum kita sorga nanti di akhirat, ya ciptain sorga di dunia. Di mana? Rumah kita jadiin sorga. Suami elus-elus geplak apa pikirin. Kalau dia nikah lagi geplak. Iya. Kalau suami gaya mah elus-elus Bu, pijitin, bikinin kopi. Lah iya sayang sama laki, jangan diomelin mulu tuh laki cepet mati. Lah itu. Makanya kita harus sadar. Kadang-kadang Pak kita emang kadang-kadang kenapa penyakit bapak-bapak numpuk nih? Lah itu bininya ngomel mulu, tuh lakinya tong. Iya, ayo no. Neng, emang udah ngomong, Neng lagi kuntet banget ini Neng. Oh, iya, anak minta jajan. Sono minta sama bapak lu. Emang bapaknya di pojok udah rokok kagak. Lagi tong. Lah iya, Pak RT datang minta iuran, botol. Nah itu diomelin lagi dibentak blok ya. Emang kagak punya pikiran lu Bang? Mau modal bisa tuh lagi. Ini yang bikin kita cepat mati, apaan? Stres. Nah iya makanya banyak penyakitan Bu, lebih banyak di lelaki. Kalau bicara riwayat orang Betawi, engkong kita, babak kita, uyun kita dulu orang Betawi itu anteng-anteng hidupnya. Tibang dia nandur, nanam singkong, nanam paya, ya nanam pisang, udah duduk di balai dia ngopi. Kan gitu ya, makan singkong rebus, lah anteng kebunnya lebar. Lah iya anaknya cucunya warisannya banyak, kan begitu ya. Orang sekarang, nah iya kadang-kadang bini pertamanya meninggal, engkong kita nikah lagi, betul nggak? Lah orang sekarang lah bininya masih hidup. Nggak mau kemana? Enggak, tapi jujur era sekarang nih. Yang kedua lagi sekarang Bu, ini di medsos di era sekarang nih Pak, ibu-ibu sekarang itu sekarang udah mulai muncul nih fenomena mama sekarang itu kagak butuh lelaki. Enggak benar nih, beneran nih itu udah banyak di share di TikTok. Saya dapat dari mana? Bini saya ngomong. Iya kenapa? Emang teorinya begini prinsipnya. Perempuan kalau duitnya banyak kagak butuh
Laki-laki duitnya banyak yang dicari, gitu ya. Lah iya, tapi perempuan sekarang karena dia bisa nyari duit dewek lewat TikTok, lewat apa, lakinya di rumah cuma tidur doang. Kan kagak ada gunanya tuh laki. Lah iya, banyakan duit bininya, akhirnya tuh lakinya, nah gua nggak butuh laki, lu suruh bang, lu mantap kemana gitu. Lah ini yang terjadi, makanya sekarang tuh kan rame tuh ada pengadilan agama. Lah iya, zaman covid aja nambah janda. Lah iya, sekarang ini udah mulai. Makanya kita bu, ayo ibu, sorganya itu pintunya lewat suami bu. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalal jannah. Seorang wanita meninggal suaminya redo, itu masuk surga. Lah ibu pengen masuk surga, emang ibu deket sama Allah? Kalau ibu kayak Siti Maryam kali, walinya Allah, kekasihnya Allah, aman. Lah kalau jauh mah, lah pintunya lewat suami. Makanya suami bu, tukang tidur aja ibu sayang-sayang tetap, agak ada duit sayang tetap, minta redonya. Itu pintunya ibu. Siti Asia itu bininya Fir'aun. Fir'aun bagaimana sih kejemnya, galaknya. Nah itu dia. Iya, sayang, bisa sayang kan begitu ya. Lah ibu, suami ibu memang Fir'aun, bukan. Lah iya, makanya ayo bu, ya rumah kita jadiin rumah sorga. Di sorga itu betah, di sorga itu adem, di sorga itu kata-katanya baik. Jangan anak kadang-kadang diomelin mulu, kadang-kadang anak dimarahin mulu, tuh bocah jadi kagak betah. Laki diomelin mulu, laki dia juga kagak betah. Begitu ya. Lakinya pergi mancing, anak pergi main motor. Lah iya, emaknya pergi lagi sama temennya, gadok apa dah. Emang sekarang begitu. Sekarang era kita nih ya diajak tawa. Kemudian yang kedua mukbang, makan gadok. Iya emang perutnya kenyang, perutnya kenyang nih makan sama tertawa udah. Lah itu kagak inget mati udah. Ini yang terjadi dengan kita. Kemana? Kebanyakan makan, kemudian kebanyakan ngomong, ketawa. Wah lah, kalau kongko tuh mama di tukang sayur nih. Ini ada tukang sayur ntar pagi ya ini. Tuh jam berapa sih ini? Jam 7 nih. Mama kadang-kadang tuh, Pak, itu kalau kita taruh tukang sayur di situ dia ngumpul bareng. Itu ngumpul kadang-kadang kajiannya nih. Yang di sini mah kagak dikaji. Itu kajiannya di sana apa? Lagi ngakurin lakinya. Laki lu gimana Ji? Payah, laki gua payah. Laki jadi payah-payahin. Lah jujur aja. Kadang-kadang dia akur-akurin tuh di sono. Lo udah, Ji, kemarin gua laki gua kan gua minta duit. Kemudian dia takut sama gua. Wah, dia ajarin temennya, lu juga jadi bini jangan tolol, lawan tuh laki. Dengerin kata temennya. Lu iya besok ikut-ikut dah. Lu iya lakinya pulang habis tuh lakinya dibentak-bentak. Ini bini kita sampai ngajarin. Temennya ilmunya tukang sayur. Lu iya itu begitu. Sekali aja dia berhasil pak, kita merengket, terus dia udah. Ini tuh sampai tua itu terus. Lah kayu kan kalau udah bengkok sampai tua bengkok terus. Kalau masih muda masih gampang dibengkokin pakai kawat, bro, dilurusin. Kalau udah tua bengkok, itu terus aja ngomel aja terus. Nah itu, naudzubillah bu, makanya ayo kita ngaji, kita kumpul, kita sadar, balik, ingat mati. Mau kemana sih kita hidupnya? Kalau bakal mati ya itu kita taubat, ingat sama Allah, istighfar, astagfirullah. Itu adem, ingat sama Allah. Kalau kita lupa mulu mah, nah itu kita gelisah lagi. Dapat sama suami dikasih 100.000 kurang. Kalau tersebut alhamdulillah dulu. Ada kurang. Lah bagaimana? Kan ayatnya lain sakartum la azidan. Kalau lu bersyukur alhamdulillah bakal nambah. Lah kalau di hatinya kurang, di mulutnya kurang nambah. Nah itu akhirnya suaminya jadi kuntet mulu. Nah emang ibu yang doain.
Ya makanya Bu, suami doain, ya Allah, suami saya duitnya biar berkah, biar banyak. Tapi ingat, ketika ibu doa suami ibu duitnya biar banyak, biar berkah, bilang sama Allah, buat saya bininya, bukan buat perempuan lain. Kadang duit banyak, giliran duit banyak, lakinya nikah lagi. Itu salah doa. Lah bininya yang salah itu. Lah bininya yang lain. Enggak benar ini, kejadian banyak. Nah iya, doa minta duit, duitnya banyak, giliran duitnya banyak. Nah iya, bininya dikasih 30 juta, lakinya 70 juta. Dia nyari janda, perawan dinikah lagi. Gak salah siapa? Salah bininya, doanya kagak jelas. Ibu doa dong minta duit. Duitnya bukan buat ibu, buat perempuan lain. Bilang, duitnya buat saya bininya, buat anak saya, buat keluarga saya, buat mertua saya, buat wilayah saya. Itu bilang. Kita kadang-kadang minta doa ya begitu. Doa, ya Allah minta duit. Buat apaan? Ayo. Kan kagak jelas kita. Lu minta duit buat apaan? Kadang-kadang kan gini, ketika dikasih makin dekat sama Allah atau makin jauh? Ayo. Saya pernah ada tamu tuh guru, itu datang. Dia bilang katanya mertuanya apa istrinya lagi sakit. Kemudian dia bilang ada duit nggak 300? Kata saya kalau 300 kegedean nih. Cepet aja dah, namanya tumben nih, tumben guru. Sejek-jek itu baru nongol. Kata saya, wah cepet aja dah, cepet. Ada cepet enggak? Itu katanya nggak apa-apa katanya guru, ada cepet. Kita kasih deh cepet. Dia ngomong dah, habis kita kasih dia ngomong. Ntar ya guru ya katanya 3 hari ya, 3 hari. Ya. Dia ngomong dewek tuh, kita mah kagak nganuin, nggak bikin perjanjian. Kan? Dia ngomong 3 hari. Kemudian ketika 3 hari WA-nya hilang. WA-nya hilang lah seminggu lah. Hilang beneran ini. Saya telepon lah kagak aktif nomornya. Tahu-tahu setahun ketemu di kondangan, lihat saya sama bininya melengos muter balik guru. Nah, di situ pelajaran buat saya nih pribadi Nahrawi apa? Ternyata dengan kita kasih 100.000 bukan makin dekat. Biasanya negor, biasanya hormat sama kita. Dengan kita kasih duit malah pergi, malah jauh. Makanya pendidikan dengan duit, kadang-kadang kita punya teman hati-hati. Kalau udah bicaranya duit, berantem. Lagi ngumpul mah rapat, iya. Ji, ntar tenang ya. Kalau cair lo 30, giliran cair tuh duit, wah, Pak Haji Anu belum pulang-pulang, Ji masih di Malaysia. Padahal duit udah di kantong dia, dia pergi lah. Kan kata Anu udah dititipin. Nah ini ya, makanya ayo dah kita belajar. Kalau udah bicara duit hati-hati. Duit itu kertas itu ada setannya, hati-hati. Duit itu angka nggak terbatas. Makanya kalau kita bicara duit, ayo Bu, mumpung ibu masih hidup, ibu beramal. Ada musola, ada guru kasih hadiah, ada pengajar di sini, ada kopi loh. Tadi dibikinin kopi ya, taruh kopi beliin. Ya iya buat orang di sini. Pada sholat dia pada ngopi, beli indomie sama telur, dia pada masak indomie sama telur. Emang di rumah bininya kagak masak. Lupa kemarin itu. Ya kagak ngapa-ngapa. Kalau gitu iya, Umen jangan keseringan Pak, ditandain orang. Lu makanya masak dibalik mulu. Lu jadi lu gendon, ini malah ganan. Ya. Apa? Piringnya cuci sendiri tuh Pak. Request tuh, piringnya cuci sendiri. Nah iya makanya ayo, ya itulah saling kita empati. Ya, yang namanya di sini ada dapurnya, Bapak ngopi, kemudian bikin kotor gelas, lah cuci. Jangan nyusahin gurunya, nyusahin DKM. Ini gelas banyak banget, piring banyak banget, orang pada pergi. Lah itu namanya jamaah kagak idep. Lebaran idep jangan pakai diteriakin dulu, disuruh diperintah. Lebaran idep, orang udah gawe, udah berjamaah. Kadang-kadang memang begitu di era kita nih. Emang orang sekarang kadang-kadang dengan kita bayain, iya parkir mobil di sini, bentar ya Pak, bentar, sampai 5 jam.
Kita omelin kadang-kadang galakan dia sama tetangga begitu amat. Lah, lo dipajang di sini, gua diperkuat ada mobil lo, gitu ya. Lah iya Pak, lempengan yang begitu boleh kita marah. Makanya di Islam itu Pak, godop itu nggak bisa dihilangin. Orang yang ngilangin sifat marahnya itu disebut juben, pengecut. Tapi orang yang marah mulu itu disebutnya tahawur. Ini orang ngomel mulu, ini orang berantem mulu, ngonyong mulu nih, galak banget. Makanya Islam salah satu akhlakul karimah itu godop itu kata Imam Ghazali adanya di tengah-tengah. Itu disebut saja'ah, berani buat yang benar. Jangan berani buat malak orang, berani buat begal orang, berani buat lah kalau terkait dengan syariat ada yang kagak bener lah omelin di sini. Lu ngapain pada teler di sini? Lah ambil ember seblok. Betul nggak? Lah itu namanya beraninya bener. Lah iya, ada kan mulanya bertiga dia ngumpul. Akhirnya kita diemin, antepin, gatok lagi 5 motor, 8, gatok lagi 10 motor, 20. Lah kita antepin, dongonan banyak. Giliran tuh banyak kumpul jadi base camp. Wah, ini jadi kampung teler. Nauzubillah, hati-hati. Kadang-kadang kita yang bagusin kampung, datang kemana-mana, kita kagak jaga, kita nggak bilangin. Makanya Nabi udah ngingetin, man ra'a munkaron falyughayyir biyadi. Siapa orang yang lihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu, kekuasaanmu. Kalau lu RT, ya lu sebagai RT. Kalau lu sebagai guru, ya bilangin sebagai guru. Kalau memang sebagai tokoh nih kita jamaah, ayo bilangin bareng-bareng jamaah. Jangan sendirian, itu urusan RT, itu urusan guru. Itu kadang-kadang kita main andel-andelan gitu. Lu aja lu kan kayaan, gua mau kismin. Iya. Jadi lah bareng-bareng Pak. Falyughayyir biyadi, dengan kekuasaan kita, tangan kita. Kalau emang berani, kalau emang kagak berani, pabilisani, dengan lisan kita, mulut kita. Yang ketiga, yang paling lemah, pabi kolbi, dengan hati. Cuman kata Nabi, ad'aful iman, itu selebah-lemahnya iman. Ya udah dah, emang negara kita begini, ya udah kita doa aja dah. Itu udah selama-lamanya iman. Hanya ayo iman kita kuatin sama Allah. Ya, maka kampung ini Musola Asidikiyah, saya yakin nih ada guru kita, tokoh kita, Kiai Haji Abdurrahman. Ibu alhamdulillah punya orang baik di sini. Ngajakin zikir, ngajakin taqarrub ilallah. Bu, nih badan kita nih kayak kabel. Kalau nggak ada setrumnya dekat sama Allah, nih lampu kagak nyala. Nah iya, makanya kuncinya apa? Energinya, sumbernya ya dari Allah. Ketika kita ingat sama Allah, lampu bakal nyala, nih kampung bakal terang, bakal berkah. Ayatnya dalam Al-Quran jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu wilayah, penduduk satu kampung, penduduk satu musola, dia beriman, yakin sama Allah, bertakwa sama Allah, takutnya cuma sama Allah, mintanya cuma sama Allah, dia ngikutin semampunya perintah Allah, menjauhin larangan Allah semampunya. Kemudian la fatahna alaihim, Allah akan buka keberkahan dari langit dan Allah buka keberkahan dari bumi. Nih buktinya nyata, Musola Asidikiyah. Nih apa? Kopi ada tuh, ada, air ada, nasi ada ini. Nah iya, alhamdulillah ini berkabung. Nah iya, ini aplikasi kenyataan bukti dari ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Allah buka keberkahan dari langit dan Allah buka keberkahan dari bumi. Mudah-mudahan dengan kita kumpul bersama, ya mudah-mudahan nanti nih hadir datang kemari orang-orang baik, orang-orang yang punya duit datang kemari. Bapak nggak perlu capek-capek, nggak perlu nyari duit, di sini kumpul duit banyak. Amin. Doa begitu apa kagak? Kagak, jujur aja. Doa begitu, hadirin kemari. Lah iya, orang-orang dari mana-mana biar kemari datang nganterin duit. Enggak, kita doa meminta sama Allah. Kan orang miskin doanya, orang kaya hartanya, ulama ilmunya. Lah iya,
era kita di akhir zaman emang begitu. Orang kayanya pelit, orang miskinnya minta-minta. Kan begitu. Iya akhirat yang bagi kagak, yang minta banyak. Lah lihat aja lo pembagian sembako sampai ngantri-ngantri, kadang-kadang pakai injek-injek, sampai pingsan-pingsan. Lah kita lihat tuh di TV, di medsos, bagaimana sih umat Islam sampai begini amat Romana? Coba dia datang kemari, kan nyarap dia mindo. Lah iya dia kagak tahu aja. Lah iya ngapain dia capek-capek ke sono ngantri-ngantri? Dia yakin di sini. Lah izin Allah ya guru ya di sini ya. Kegiatan alhamdulillah kan aktif ya. Lah iya makanya ayo Bu kita sadar, ajak saudara, mantu, ya. Kemudian ramein di musola. Nah itu nanti kita ngajak orang, itu nanti ketika kita meninggal, dia masih istiqomah di sini, kita dapat pahalanya Pak. Nah iya, kadang-kadang kita gitu, buat yang kejahatan, buat yang maksiat, dosa kita share. Iya, saya kadang-kadang begitu tuh, kita lagi diem, guru lagi ngopi, di share sama itu ustadz juga, guru juga. Nih guru ada janda, katanya mau. Ya, ini kita diajarin bader. Nah, ya gue mau jadi ajarin bader, gue lelaki baderan gue meluk. Kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lagi mau bener, dia ngajarin setan, ngajarin bader, nah emang begitu. Makanya kita ayo, kita harus sadar bahwa kita hidup, nanti kita ujungnya bakal mati. Ingat sama Tuhan kita, ciptain nih, tinggalin tanaman di wilayah kita, biar wilayah kita berkah. Amin. Jauh dari musibah. Ya, duit kita nambah. Mudah-mudahan kita bisa pada berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, lempar jumroh di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, kemudian balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa punya rumah yang megah, bisa punya mobil yang mewah, anak-anak kita soleh-soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah ala jasadihim wa ruhihim sihatan afiatan ajilatan rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan siulila lahum al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, para guru, para tokoh DKM, musuh, para ibu, bapak, mohon izin, mohon maaf, saya Nahrawi di sini banyak salah, banyak hilaf. Yang namanya ngomong gampang apa susah? Gampang. Kadang-kadang kan orang ngomong mah enak banget. Bisa dandanin motor, gila kan enak deh. Benar tuh motor. Gue bisa dandanin mobil gitu kan ya. Giliran kita udah nih kasih duit 1 juta 2 juta, nah, ini mobil masih rusak-rusak juga Bang Usul. Tapi ngomong mah kadang-kadang gampang. Kenyataannya, iya aslinya, buktinya ini yang susah. Makanya kayak saya nih Nahrawi, saya kadang-kadang ngajarin begini Bu, iya, tapi ntar saya juga di rumah. Nah itu kadang-kadang dipendil. Pokoknya kalau ngikutin Nabi Muhammad nih jujur aja. Lah benar, saya ngomong begini enak banget. Emang saya kagak kena Pak. Nah iya kayak Nabi Muhammad tuh. Kenapa Nabi Muhammad perutnya diganjal sama batu? Ini guru nih, Kiai Abdurrahman nih, jujur aja. Lah beliau juga ngerasain, beliau bercerita aja sama bapak yang pahitnya. Lah iya emang benar Bu, jujur aja. Kenapa Nabi Muhammad perutnya diganjal sama batu 3? Kenapa itu pesannya? Pesannya apa? Sebelum orang ngerasain lapar, lu duluan ngerasain. Sebelum orang yatim piatu, Nabi udah yatim piatu. Sebelum orang dagang, Nabi udah dagang. Sebelum orang diusir dari kampung, Nabi udah diusir dari kampungnya.
Nah itu kita pun akan rasain kalau memang kita ngikutin Nabi besar Muhammad SAW. Makanya saya udah ngerasain ya begitu, makanya saya bisa cerita. Jadi mohon maaf kalau ada salah ya, bukan nyindir, bukan tapi ngajak nih, ayo kita benar, kita ingat sama Allah, sadar kita taubat balik sama Allah. Ya, maka ayatnya jelas tuh. Allah nggak demen orang yang sholat, Allah nggak demen orang yang puasa, tapi Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, Allah demen sama orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Dan itu aja, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa ya karim irhamna ya arhamar rahimin irhamna